Proyek pembangunan groundbreaking underpass di Jalan Gaharu untuk keindahan Kota Medan kini menjadi musibah bagi warga yang tinggal terjepit di antara bangunan proyek tersebut di Jalan Hitam nomor 2, Kota Medan, Sumatera Utara. Proyek yang sedang berjalan pembangunannya sudah memutus mata pencaharian salah satu warga yang bernama Leo Sibuea, di mana sehari-harinya Leo menggantungkan kehidupan dari usahanya di pinggir Jalan Gaharu yang saat ini tempat ia berjualan sedang dibangun pembangunan groundbreaking underpass. 6 ruko tempat Leo menjalankan usahanya terlihat tertutup dengan material dan limbah buangan proyek yang sedang berjalan. Leo mengakui sudah 5 bulan lebih usahanya tertutup karena adanya proyek Kota Medan. Tanpa ada perhatian pemerintah Kota Medan sebagai dana pengganti usahanya yang tertutup terhalang pembangunan tersebut. Belum lagi kondisi tempat Leo berjualan sudah tampak rusak parah akibat imbas proyek yang sedang berjalan pembangunannya. Leo menceritakan pada tanggal 25 September 2023 tahun yang lalu, warga dikejutkan dengan adanya proyek groundbreaking underpass oleh Wali Kota Medan Bobi Nasution. Pada tanggal 11 Oktober 2023, Leo mendapat undangan dari Kelurahan Perintis untuk mendengarkan penjelasan proyek underpass. Pihak kecamatan menjanjikan akan melakukan mediasi bagi yang terdampak langsung oleh proyek tersebut. Namun hingga sampai saat ini, pengakuan Leo Sibuea, mediasi yang dijanjikan sebelumnya tidak pernah ada. Bahkan sampai berlangsung pemagaran seng di sepanjang tempat ia menjalankan usahanya. Diketahui pelaksanaan pemagaran seng ini juga dibantu oleh oknum TNI. Leo menyatakan kekecewaannya terhadap Wali Kota Medan Bobi Nasution yang tidak turun langsung ke lokasi, di mana menurut Leo sudah puluhan tahun menjalankan usahanya. Namun kondisi bangunan ruko miliknya sudah rusak parah dengan keadaan pintu sudah jebol akibat sisa buangan cor semen proyek. Pantauan awak jurnalis di lokasi ke sekeliling rumah warga sudah hampir dipenuhi sisa buangan material bangunan proyek sampai ke pekarangan rumah warga. Leo mengatakan untuk saluran air sebelumnya mereka gunakan sudah diputus oleh pengelola proyek tanpa ada pemberitahuan hingga Leo terpaksa menggunakan air sumur seadanya. Yang menjadi sorotan publik, Leo mengaku pernah mendapatkan ancaman dari pihak pengelola proyek dengan mengatakan bahwa proyek yang berjalan sekarang adalah proyek kepunyaan Bobi Nasution dan Leo diminta jangan pernah mencoba melakukan perlawanan. Leo berharap Wali Kota Medan Bobi Nasution agar membuka hati nurani dengan apa yang terjadi menimpa dirinya dan memohon kepada Bobi Nasution turun langsung melihat kondisi warga yang saat ini terjepit di antara proyek megah Kota Medan tanpa memikirkan nasib warga yang terdampak. Ya, ini kan pembangunan katanya underpass. Karena kami tidak mengikuti groundbreaking. Nah, kebetulan melintas di belakang rumah saya, di mana rumah saya ini saya sudah pernah membangun 6 kios. Inilah tempat kami mencari makan. Nah, pada saat groundbreaking itu kami tidak diundang orang yang berdampak langsung. Nah, sampai akhirnya terjadilah sosialisasi yang tidak jelas, katanya mau dimediasikan akan diganti rugi yang berdampak langsung. Ternyata tidak ada sama sekali, langsung main seng aja, cor, dan inilah dampaknya sekarang 6 kios kami yang sudah kami usahakan selama berpuluh-puluh tahun tempat cari makan kami sudah tutup. Kami tidak punya lagi mata pencarian dan bahkan sekarang sudah dirusak. Pintunya rusak, corannya sengaja dibuang ke pekarangan rumah kami ini. Air pumpnya, air bersih hancur semua. Paret sudah tidak ada lagi tempat pembuangan, sementara kami harus menanggung limbah kami sendiri. Jadi limbah itu tergendang di rumah sendiri tanpa pembuangan. Nah, itulah banyaknya kerugian yang kami kami rasakan sekarang. Oleh karena itu kami mohon pihak pemerintah, kemana kami harus meminta pertanggungjawaban ini sebagai ganti rugi lah atas apa yang kami alami selama 5 bulan ini. Kami merasa dijolimi, kami merasa dirugikan, mata pencarian kami sudah ditutup sama sekali, dan kami tidak pernah nyaman dalam tidur sampai pagi kadang berisik. Bangunan kami sudah dirusak. Ya, namanya proyek begini ya, tentulah kami berharap pemerintah tolong perhatikan kami warga negara, karena kami juga berbuat ini karena tempat ini kami bangun sendiri. Apa iya kami menanggung ini semua? Oleh karena itu kami minta campur tangan perhatian dari Bapak Bobi Wali Kota, tolong perhatikan kami korban underpass yang sudah mendatangkan maut buat kami warga di sini. Maut ekonomi kami, maut kesejahteraan kami, semua menjadi maut. Jadi kami seolah-olah menuju kebinasaan aja. Mau makan saja kami harus menjual perabot rumah tangga kami, Pak Bobi, demi underpass ini. Mau makan saja kami jual tempat tidur,
Kemarin jual apa kita nak? Sepeda. Karena 5 bulan kami nggak punya apa-apa Pak Bobi. Apakah membangun harus kami juga korban habis-habisan Pak Bobi? Mudah-mudahan Pak Bobi mau terbuka hati nuraninya melihat kami Pak Bobi. Ini kami undang Pak Bobi melihat kenyataan. Ini proyek ini membabi buta bangunnya. Setiap kami menuntut selalu dibilang siapa yang melawan ini proyek Bobi akan berhadapan dengan aparat. Nah kami kan hanya orang kecil Pak Bobi. Tolonglah, bantulah kami orang kecil ini. Apakah kami harus berkorban habis-habisan untuk underpass maut ini? Jadi harapan kami, tolong kami diperhatikan Pak orang kecil ini Pak. Kami makan aja sudah susah Pak. Kami ini pendukung yang memilih Bapak Jokowi dengan Pak Bobi menjadi wali kota. Saya mendukung habis. Tapi kenapa justru yang dihabiskan, yang dibinasakan masa depan anak-anak saya ini Pak? Saya gelandangan sekarang di rumah saya Pak. Tadi ya saya sejahtera, cukup makan, sekarang apapun tidak bisa Pak. Depan rumah tidak bisa, belakang pun tidak bisa. Semua saya lihat sudah nggak ada lagi harapan. Tolonglah Pak, tolonglah kami menaruh harapan kepada Bapak Bobi Nasution sebagai wali kota Medan. Tolong perhatikan Pak, karena setiap kami bertindak selalu dibilang ini proyek Bobi, proyek Bobi. Melawan, berhadapan dengan aparat. Mohon tolonglah Pak, buka rasa kemanusiaan Bapak Bobi. Hanya itu harapan kami Pak. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan mengabarkan.